warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum uji mikrobiologi susu yang terdiri dari uji total mikroba dan uji redutase. Uji total mikroba susu memiliki prinsip menghitung jumlah mikroba, terutama bakteri yang terdapat dalam suatu bahan yaitu susu, dengan cara menghitung jumlah koloninya yang ditumbuhkan pada media PCA. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Alat yang digunakan untuk uji total mikroba, yang pertama ada Erlenmeyer ukuran 100 ml, kemudian ada beker gelas ukuran 100 ml, kemudian ada api Bunsen, ada gelas ukur, kemudian ada pipet volume dengan ukuran 1 ml dan 10 ml, ada filler, kapas, aluminium foil, plastik tahan panas, kertas payung, tabung reaksi, rak tabung, beker gelas ukuran 1000 ml, dan cawan Petri. Untuk bahan yang digunakan ada susu dan media PCA. Untuk media PCA yang kita gunakan kali ini memiliki perbandingan 22,5 gram untuk membentuk 1000 ml media. Dalam satu sampel yang kita butuhkan membutuhkan 15 ml media, sehingga kita membutuhkan media PCA sebanyak 0,33 gram. Sebelum memulai praktikum, alat-alat yang akan digunakan disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan autoclave. Alat dan bahan yang disterilisasi adalah cawan, pipet volume, tabung reaksi, beker gelas, Erlenmeyer, dan Aquades. Alat-alat tersebut dilapisi dengan menggunakan kertas payung dan plastik tahan panas. Pastikan semua alat sudah dicuci bersih. Sebagai contoh, cawan diletakkan di tengah kertas payung yang sudah disediakan dengan ukuran yang telah disesuaikan. Kemudian, lipat kertas ke arah tengah. Pastikan bagian kertas payung yang licin berada di luar. Hal ini bertujuan agar tidak banyak air yang meresap pada saat proses sterilisasi. Lipat bentuk segitiga pada salah satu ujungnya, kemudian lipat ke belakang dan beri isolasi. Lakukan juga pada ujung lainnya. Tujuan dilapisi dengan kertas payung adalah untuk meminimalisir kontaminasi pada alat setelah dikeluarkan dari autoclave. Untuk pipet volume, dibungkus dengan menggunakan cara pipet digulung dari salah satu ujung kertas payungnya, kemudian diberi isolasi pada setiap ujung. Isi Erlenmeyer dengan 90 ml Aquades, kemudian tutup dengan kapas dan aluminium foil. Isi tabung reaksi dengan 9 ml Aquades. Kemudian tutup dengan kapas dan aluminium foil. Erlenmeyer dan tabung reaksi dimasukkan ke dalam beker gelas dan dibungkus dengan plastik tahan panas, lalu diisolasi. Kemudian, masukkan alat dan bahan yang telah dibungkus tersebut ke dalam autoclave. Tutup autoclave dan kunci rapat penguncinya. Pastikan alat sudah terhubung dengan sumber listrik.
lalu tekan tombol power. Pastikan juga tuas uap sudah mengarah ke arah samping. Sterilisasi alat dilakukan selama 15 menit pada temperatur 121 derajat Celcius pada tekanan 2 atmosfer. Sebelum melakukan pengenceran dan inokulasi, tangan praktikan dan meja praktikum disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah alat dan bahan sudah diambil dari autoclave dan kemudian didinginkan, nyalakan api bunsen untuk proses pengenceran. Pertama-tama, ambil 10 ml sampel susu dengan menggunakan pipet 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi 90 ml aquade steril. Lalu dihomogenkan. Ini merupakan pengenceran 1 atau pengenceran 10 pangkat min 1. Dari pengenceran 1, kemudian diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml aquade steril. Maka akan diperoleh pengenceran kedua atau pengenceran 10 pangkat min 2. Pengambilan sampel susu dari setiap pengenceran dilakukan dengan menggunakan pipet steril yang berbeda-beda. Dari pengenceran kedua, diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml aquade steril, maka akan diperoleh pengenceran 10 pangkat min 3 atau pengenceran ketiga. Dari pengenceran ketiga, diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml aquade steril, maka akan diperoleh pengenceran keempat atau pengenceran 10 pangkat min 4. Semua pekerjaan pengenceran 1-4 harus dilakukan secara aseptis. Oleh karena itu, pekerjaan pengenceran dilakukan di dekat api bunsen. Setelah pengenceran selesai dilakukan, kemudian media PCA yang telah dibuat dan disterilkan dengan autoclave dicairkan dan didinginkan. Selanjutnya adalah proses inokulasi. Diambil 1 ml pengenceran ketiga, dan dimasukkan ke dalam cawan steril. Selanjutnya, masukkan media ke dalam cawan yang telah diisi dengan sampel secara aseptis. Cawan Petri ditutup dengan segera dan diputar-putar. Cawan Petri diputar membentuk angka 8, sehingga larutan sampel dan media akan homogen atau bercampur dengan rata. Proses inokulasi ini dilakukan juga untuk sampel susu pengenceran keempat. Setelah campuran media dan sampel tadi memadat, cawan diposisikan terbalik untuk menghindari uap air jatuh pada biakan. Dan selanjutnya diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah diinkubasi, perhitungan koloni akan dilakukan dengan menggunakan alat koloni counter. Kita pertama-tama menyalakan dulu alat koloni counter tersebut. Kemudian kita pilih cawan pengenceran yang ketiga. Kemudian, tandai semua koloni bakteri yang tampak seperti bulatan-bulatan berwarna putih dengan menggunakan spidol. Kemudian kita atur pembesarannya. Kemudian,
Tandai semua koloni bakteri yang tampak seperti bulatan-bulatan berwarna putih dengan menggunakan spidol. Setelah semua bakteri sudah ditandai dengan spidol, kemudian kita membaca angka yang terhitung dalam monitor koloni counter. Angka yang tertera adalah 83 untuk pengenceran yang ketiga. Kemudian kita lakukan juga pada pengenceran keempat. Sebelumnya kita nolkan terlebih dahulu. Jumlah bakteri yang didapatkan saat perhitungan dengan alat koloni counter untuk pengenceran ketiga atau faktor koreksi 10 pangkat min 3 adalah 83. Dan untuk pengenceran keempat atau faktor koreksi 10 pangkat min 4 adalah 34. Teman-teman bisa catat hasil tersebut terlebih dahulu. Kemudian, untuk mengetahui jumlah bakteri tersebut, kita menggunakan rumus jumlah koloni dikali dengan 1 per faktor pengenceran. Untuk hasil perhitungan tersebut menggunakan satuan CFU atau Colony Forming Unit. Sebagai contoh untuk perhitungan pengenceran ketiga, kita akan simulasikan perhitungannya, yaitu 83 dikali 1 dibagi 10 pangkat min 3 sama dengan 83 dikali 10 pangkat 3 CFU. Kemudian untuk pengenceran keempat, coba teman-teman hitung perhitungannya, dan kedua hasil perhitungan tersebut teman-teman bahas pada laporan praktikum. Untuk uji selanjutnya adalah uji reduktase. Uji reduktase memiliki prinsip di mana bakteri yang terdapat di dalam susu akan menghasilkan enzim reduktase yang kemudian dapat mereduksi metilen blue. Untuk alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tabung reaksi, kemudian rak tabung, kemudian ada pipet volume ukuran 10 ml, pipet volume ukuran 1 ml, beaker glass, kemudian ada filler, aluminium foil, dan kapas. Untuk bahannya terdiri dari susu dan larutan metilen blue. Nah, selanjutnya kita langsung ke cara kerjanya. Yang pertama, kita ambil 10 ml susu untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah susu, kemudian kita masukkan 1 ml larutan metilen blue. Kemudian setelah itu, tabung reaksi kita tutup dengan kapas dan aluminium foil. Kemudian, susu dan metilen blue dihomogenkan sampai warna putih susu berubah menjadi biru. Setelah susu dan metilen blue tercampur, kemudian kita masukkan ke dalam inkubator dan kita amati. Pengamatan dilakukan setiap 2 jam sekali dalam kurun waktu 8 jam. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan warna biru pada susu. Berdasarkan hasil pengamatan, setiap 2 jam, warna biru pada susu mulai berubah menjadi putih. Akan tetapi, pada jam ke-8, warna biru belum menghilang sepenuhnya. Hal ini diasumsikan bahwa warna biru akan menghilang setelah 8 jam. Setelah dilakukan pengamatan, dapat kita simpulkan bahwa mutu susu dikatakan sangat baik karena menghilang setelah 8 jam, dan perkiraan jumlah bakterinya adalah kurang dari 0,5 juta. Hubungan mutu susu dengan daya reduktase dan jumlah mikroba tersebut dapat teman-teman lihat pada tabel yang tercatat dalam diktat. Kemudian, silakan teman-teman masukkan ke dalam pembahasan untuk laporan praktikum.
Berikut adalah tata cara penggunaan Lactoscan. Sampel susu yang telah disiapkan diletakkan pada pipa Lactoscan. Kemudian karena kita menggunakan susu sapi, tekanlah tombol Q pada layar Lactoscan. Tunggu sampai komponen susu selesai terbaca. Ya, setelah selesai, bacalah hasil yang telah tercatat pada thermal stroke. Setelah selesai, bersihkan Lactoscan dengan menggunakan Aquades, lalu tekan tombol cleaning pada layar. Ulangi sebanyak 8 kali sampai Aquades sisa pembuangan menjadi jernih. Demikian rangkaian praktikum pada hari ini. Jangan lupa untuk hasil dari masing-masing uji teman-teman bahas di laporan praktikum. Apabila ada yang belum jelas, silahkan hubungi asisten masing-masing. Kami mewakili asisten yang bertugas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.